kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang akan berbagi perjalanan hidup dan spiritual yang sangat inspiratif. Sebelumnya beliau beragama Katolik dan kini telah memeluk Islam. Terima kasih sudah hadir di Macan Ternak. Bisa perkenalkan diri dulu? Oke, boleh. Perkenalkan nih, nama saya Nabila Rizka Putri, biasa dipanggil Lala atau Nabes. Kesibukannya sih biasanya kayak kuliah yoga, biasalah macan ternak. Waduh. Betul. Sebelum menjadi mualaf, bagaimana latar belakang kehidupanmu? Sebelum memasuki mualaf, saya biasa aja sih, kayak ya tetap menjalani kayak taat agama lah, kalau Sabtu Minggu ke gereja. Cuman semisal kalau kita lagi ada kemauan nih, kalau kita tuh semisal di Islam tuh ada kemauan buat mencapai sesuatu, ada apa nazar, apa sih? Nazar. Nah gitu, itu tuh biasanya ke Gua Maria tengah malam, jam 9 malam, habis Isya kayak gitu-gitu, doa dan kayak nyembah, bukan nyembah sih, cuman kayak bersujud kepada Bunda Maria, adanya di Gua Maria Mojosongo. Dan itu sangat amat taat banget tuh aku Katolik, jadi kayak Sabtu Minggu itu pasti ke gereja sama mama papa, sama mamaku, sama eyangku gitu. Pertanyaan selanjutnya ada, seberapa besar pengaruh agama dalam kehidupan kamu? Menurut aku sangat penting ya, karena kita nggak bisa ngejalanin hari-hari tanpa melibatkan yang di atas, Tuhan. Nah kebetulan alhamdulillahnya pasti kita berjalan dengan lancar, bisa menjalani hari-hari itu pasti adanya bantuan dengan Allah. Dengan kita berdoa, apapun yang kita mau pasti insya Allah dikabulkan. Itu atas semua dari Allah yang berkehendak. Oke. Aku juga mau nanya nih Kak, Apa nih? kayak kapan pertama kali mulai tertarik mendalami Islam gitu loh? Kalau buat masuk Islam nih sebenarnya yang beneran real masuk Islam, udah nggak pernah ke gereja lagi nih, beneran kayak masuk SMA aku belajarnya tapi kayak mandiri gitu. Jadi kayak masuk UI ini emang agak kurang gitu loh agamanya. Jadi alhamdulillahnya masuk UI, jadi kayak ya begitulah, alhamdulillah memakai jilbab sampai sekarang. Alhamdulillah. Kayak tapi ada momen tertentu gitu nggak yang menjadi titik awal kakak gimana ya? Titik awal pencarian spiritual kakak itu? Kalau semisal masuk Islam nih, aku tertariknya nih karena kayak ngelihat orang-orang yang haji, ngelihat orang-orang yang umur tuh kayak lebih deep. Kalau menurut aku di Islam ini kayak lebih deep, lebih dalam lagi lah keagamaannya gitu. Jadi kayak tertarik deh kayaknya, ya selain niat dari hati emang kayak tertarik aja gitu masuk ke Islam. Oke. Pas masuk Islam tuh di mana kayak ada yang ngucapin syahadat gitu loh? Nah, Gimana? ya syahadat kebetulan waktu itu mualaf sekeluarga ya, jadi manggil ustadz di rumah gitu sekalian syukuran. Masya Allah. Terus apa yang paling membuat Anda penasaran tentang Islam pada saat itu? Menurutku, jadi waktu pada saat itu tuh kebetulan saudara dari papa aku tuh kan masih ada yang Islam, kebetulan naik haji. Itu tuh kayak sebelum naik haji tuh kayak hidup kayak ya cukup tanpa pas-pasan gitu loh. Alhamdulillah setelah haji tuh semua dilancarkan, kayak bener-bener Masya Allah, tabarakallah banget hidupnya. Menurut aku kayak agama yang paling Masya Allah tabarakallah yang diberi anugerah dari Allah adalah Islam. Masya Allah. Bagaimana proses Anda dalam mempelajari Islam? Apakah melalui teman, keluarga, buku, atau pengalaman pribadi? Kebetulan selain belajar mandiri, kebetulan dulu tuh ada manggil guru buat ngaji gitu loh, buat sekeluarga tuh belajar bareng-bareng kayak gitu kan, emang dari nol banget kan. Jadi ada mama papaku tuh kayak manggil buat guru buat ngaji, buat ngajarin aku dari nol, baca Iqra dari A Bata kayak gitu-gitu, ngajarin sholat kayak gitu-gitu. Selanjutnya ya Kak, Oke, pertanyaan boleh. selanjutnya yaitu, bisa nggak ceritakan bagaimana proses akhirnya Anda memutuskan untuk masuk Islam? Oke, alhamdulillah waktu itu kan lagi proses mencari PTN nih, kayak pengen mencari doa lebih dalam gitu loh. Nah kebetulan nih sebelum aku masuk PTN nih, waktu itu kan ditolak-tolaknya nih, aku udah segala salat udah aku coba, tahajud, duha, apalah itu udah aku coba, tapi masih belum berhasil untuk masuk PTN. Nah aku tuh emang ada niatan bernazar nih dari itu udah hopeless banget. Itu tuh kayak aku bernazar gini, semisal aku diizinin kuliah tahun ini dimanapun, di PTS atau PTN yang baik, apa mau kayak menengah atau ke bawah, itu aku menazar
aku mau memutuskan pakai jilbab selamanya. Jadi Masya alhamdulillahnya nggak ada godaan ya buat copot jilbab gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang menjadi Islam. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh apa yang kamu rasakan ketika mengucapkan kalimat syahadat? Jujur waktu itu pertamanya gemeteran ya, karena kayak nggak se-expect itu gitu loh, kalau sekeluarga bakalan kayak mu'alaf gitu, pasti ada harus sedih, senang, bahagia kayak gitu. Benar. Dari aku nih ya Kak, aku mau tanya dong. Keputusan kakak masuk Islam itu udah dipikir matang-matang belum sih, atau ada momen yang bikin kakak yakin gitu? Kebetulan udah dipikir matang-matang dan kayak ada restu dari nenek juga. Nenekku kan kebetulan masih Katolik sampai sekarang, jadi kayak minta restu gitu. Intinya kayak ridho nggak. Kebetulan kalau di Jawa ini kan emang apa-apanya kan harus minta restu, minta ridho. Takutnya kalau nggak minta ridho nanti takutnya nggak itu dong, nggak berkah. Jalannya susah. Betul. Tapi ada momen gitu nggak Kak yang bikin kayak yakin banget masuk Islam? Yakin banget, kayak di momen ya itu tadi, karena ngelihat saudara yang haji, yang umur kayak pengen kayak di hati ini gerak sendiri gitu loh, di hati ini gerak sendiri kayak pengen masuk Islam. Kebuka pintu hatinya Masya Allah. Gak mau masuk Islam, ayo masuk Islam. Ayo masuk Islam. Biar aku masuk surga. Ya amin. Amin. Kira-kira orang pertama yang kakak beritahu kalau kakak masuk agama Islam tuh siapa sih, kecuali keluarga gitu loh? Ada temen aku SMP yang emang kayak udah temen deket banget gitu ya, istilahnya BFF gitu ya, best friend forever. Yes. Sahabat bil jannah gitu kan. Iya. Cilok. Iya betul, Cilok namanya, Cilok bener. Aku kasih tahu kan. Alhamdulillah. Gimana reaksi si Alhamdulillah kayak dia seneng, walaupun dia ada bertanya-tanya, beneran po, asli po iki. Iya, asli. Nah, Cilok agamanya apa? Cilok ini kebetulan agamanya Kristen. Gitu. Dia kehilangan sosok teman hijabnya. Yes. Soalnya kalau di Solo nih teman-teman aku minim yang kayak nomis tuh minim gitu loh. Semuanya mayoritasnya Islam. Gitu. Bagaimana reaksi keluarga dan orang-orang terdekat ketika mengambil keputusan Anda? Apakah ada tantangan terbesar yang Anda hadapi setelah menjadi mu'alaf? Pasti ada kedatangan masalah yang bertubi-tubi kayak gitu. Cuman aku mengiranya itu emang cobaan ya. Kayak iman kita nih lagi diuji nih, kayak kuat apa enggak nih di Islam gitu-gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan segala puji Allah semuanya bisa terelakkan. Bagaimana cara kamu tuh Kak menghadapi perbedaan atau penolakan dari lingkungan sekitar? Nah, kalau kebetulan aku di SD nih mayoritas nih kayak swasta ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Konghucu. Jadi 6 agama tuh ada kalau di SD ku. Tapi kebanyakan mayoritasnya tuh kayak nomis gitu loh. Jadi kalau semisal Natalan juga ngerayain Natalan, semisal Idul Adha ya potong kambing, potong sapi kayak gitu-gitu. Semisal kalau Idul Fitri juga salam-salaman kayak gitu-gitu. Jadi kayak udah terbiasa dari kecil gitu loh, kayak buat beda-beda agama kayak gitu. Jadi semisal ada yang murtad, ada yang mu'alaf, jadi kayak oh ya udah mungkin itu pilihan terbaik ya buat mereka gitu. Jadi nggak ada yang ngejudge gitu, nggak ada? Nggak ada. Toleransinya tinggi Toleransi banget ya. Masya Allah. Gitu. Siapa yang paling banyak memberikan dukungan? Paling Sejak banyak kamu, mu'alaf ya. mu'alaf ini. Yang paling banyak mendukungan nih papaku, karena papaku tuh emang dari awal kan emang nikah Islam nih sama mamaku. Jadi kayak semenjak nikah Islam mamaku tetap Katolik tapi papaku Islam. Jadi papaku yang mendukung gitu loh, karena kan nanti kan kalau semisal di surga kan ya tanggungan dosa itu loh, tanggungan dosa ke ayah kayak gitu kan. Nah itu kayak emang sebenarnya emang udah ditanya-tanya emang nggak mau masuk Islam gini kayak belum niat dong dari hati, karena kalau kayak gitu kan emang harus niat dari hati dan kemauan sendiri kan. Terus ya udah, habis itu yang pertama dukung dorong tuh papaku dan mbah aku dari papa aku gitu. Masya Allah. Nah, kira-kira nih perubahan terbesar yang kakak alamin setelah masuk agama Islam tuh apa sih? Wah banyak banget. Kebetulan di Katolik ini kan ibadah, maksudnya kayak kalau kita mau aja, kalau kita mau ibadah ya udah ibadah. Misal mau ke gereja seminggu sekali ya udah. Tapi kalau nggak mau ya udah
bisa baca apa namanya Alkitab di rumah, doa rosario kayak gitu. Cuman kalau Islam nih menurutku lebih ketat ya, lebih ketat karena kayak kita ada sholat subuh kayak gitu-gitu, kayak setiap jamnya tuh ada gitu loh. Ada ibadah wajibnya ada lah. ibadah wajibnya yang nggak boleh, nggak boleh tinggal gitu. Cuman kalau di Katolik ini sebenarnya juga sama juga, cuman kayak dia ini kayak seminggu sekali kayak gitu. Terus kakak boleh nggak ceritain pengalaman kakak kayak belajar sholat, baca Quran atau belajar ibadah-ibadah Islam lainnya? Kayak Oh, ayat-ayatnya kan kamu pendiri lagi nggak pernah kan kayak Al-Quran yang alif ba yang masih surah gitu tuh kayak ngafalin doa-doa sholat kayak pas ruku, pas sujud tuh loh gimana tuh? itu benar dibimbing dari nol banget, jadi Sama kayak siapa tuh? sama ya ustadz itu, ada ustadz sama yang dipanggilin buat aku ngelesin gitu. Itu menurutku ngafalin doa buat sholat itu menurutku paling susah menurut aku ya, karena nggak terbiasa ya, Iya. nggak terbiasa. Jadi dulu tuh sempet, kamu tau nggak sih sajadah yang ada bunyinya? Oh iya Tahu, ada iya yang sampai ada doanya bunyi tuh, jadi kayak gitu. Jadi aku dulu tuh dibeliin kayak gitu buat nuntun sholat kayak gitu. Terus habis itu kalau buat baca Iqra, baca Al-Quran kayak gitu ada les datang ke rumah gitu. Terus kebetulan waktu masuk UI ini alhamdulillahnya kan ada pesantren 7 hari tuh kita dibekalin ilmu banget guys buat kayak doa jenazah, terus habis itu cara kita udah dibenerin, terus doa apa aja lah, doa sunnah itu bener-bener diajarin, diamalin buat kita buat bekal ke depannya. Masuk UI guys. Masuk UI jangan lupa. Masuk Islam juga. Oke lanjut, apakah ada nilai dalam Islam yang paling menyentuh hati Anda? Ada menurut aku ya, kalau di Islam nih alhamdulillahnya kalau semisal kita mau berusaha, kita mau berdoa, kita mau ikhtiar, kita mau apa namanya, intinya kayak mau susah-susah dulu, alhamdulillahnya kalau di Islam nih kayak langsung dikabulkan gitu loh. Jadi kayak menurutku lebih dalam, makanya aku bilang kalau di Islam ini lebih deep, lebih bener kayak semisal kita mau berusaha, semisal kita mau berikhtiar, terus habis itu kita bernazar lah kayak gitu, alhamdulillahnya pasti selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, selalu dikabulkan. Alhamdulillah, Allah itu maha baik. Alhamdulillah. Bagaimana Anda menjaga semangat belajar agama sebagai seorang mualaf? Jadi kayak menjaga semangat gitu ya. Jadi waktu itu tuh aku sebenarnya goyah teman-teman. Ada sedikit goyah karena kayak kebetulan kan emang kita nih kadang ada bisikan-bisikan setan yang malas ya, yang malas buat sholat kayak gitu-gitu. Sebenarnya kayak awalnya tuh belum terbiasa nih buat sholat gini, tapi kayak buat menjaga kayak kita tuh harus kayak nulis di notes awalan nih buat buka HP ini harus ditulis kayak hadis-hadis kayak gitu-gitu. Jadi kayak jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan agamamu lagi, jangan pindah-pindah agama lagi kayak gitu intinya. Berarti nggak mudah ya untuk ada rasa malas itu tadi. banyak tantangannya. Apa pesan kakak untuk orang yang sedang mencari kebenaran atau sedang berada dalam pencarian spiritual? Oke, menurut aku ya guys, sebenarnya kayak kita nih nggak boleh yang menghakimi agama, kayak menurut kita juga agama semuanya baik kayak gitu. Cuman tergantung ada pembelajarannya, kalau di Katolik gini, kalau di Islam kayak gini. Nah kebetulan kalau yang di Islam nih yang kita pelajarin kan, alhamdulillahnya kita nanti kan bakalan yang di Islam kan bakalan masuk surga walaupun melewati fase-fase masuk neraka dulu kayak gitu kan. Karena setelah aku belajar Islam nih kayak emang alhamdulillah agama yang paling baik, yang paling diridhoi, yang paling menciptakan segalanya itu anak Islam teman-teman. Ya walaupun agama lain itu juga baik ya Ya, guys. betul. Walaupun agama lain tuh juga baik kayak gitu. Cuman kita di Islam tuh juga ada kan, kalau semisal nyebut agama orang lain tuh kayak kalau kadang-kadang nyebutnya tuh kafir kayak gitu. Lebih banyak kita tidak menjudge agama lain karena Saling toleransi antar agama. Betul. Kita harus menghargai hak-hak orang lain, terutama hak beragama. Berbeda-beda kita tetap satu jua. karena Pancasila. sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Allahu Akbar. Takbir. Apa nih yang ingin kakak sampaikan kepada keluarga atau teman yang mungkin belum memahami keputusan Anda? Oke. Tapi ada nggak Apa? yang kayak yang kurang belum kayak masuk Islam kayak ngapain sih masuk Islam? Nggak ada. Untungnya semuanya alhamdulillah ya Alhamdulillah mendukung. mendukung. Jadi buat teman-teman yang masih bingung dengan pendiriannya spiritualnya, masih kayak aku harus menganutnya mana, aku harus menganutnya, pilih yang menurut kalian ini terbaik, karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut kalian gitu.
Ya, Kak Nabes, ini aku juga mau nanya Apa nih. nih? Apa harapan ke depan Kak Nabes nih setelah memeluk agama Islam? Harapan ke depan semoga bisa umroh tahun depan sama keluarga. Amin. Amin ya Allah. Biar nanti aku nitip. Nanti kita umroh bareng. Amin, amin. Nanti kita macan ternak OTW umroh. Sama Kak Nabes, stay tune. Stay tune, kita haji semuanya, kita melaksanakan. Sebelum kita keluar negeri, kita harus menunaikan ibadah dulu ya. Amin ya rabbal alamin. Haji. Amin, amin, amin. Nah, kira-kira nih kalau bisa menggambarkan perjalanan Kak Nabes dari Katolik ke Islam tuh apa sih satu kalimat dalam perjalanan itu? Waduh, kalau Satu kalimat aja, Kak. diibaratkan satu kalimat tuh sangat-sangat nggak cukup ya, sangat-sangat nggak Paham. nggak cukup gitu loh kalau cuma satu kalimat. Kalau perjalanan buat dari Katolik ke Islam tuh nggak cukup mudah, dah itu aja Kak. Oke. Terima kasih banyak kepada bintang tamu kita pada sore hari ini. Oke, yang sangat jujur dan menginspirasi dan sangat ceria pada sore hari ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan motivasi bagi pendengar macan ternak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan terus belajar dari setiap perjalanan hidup. See you.